805 mengarah ke 004. Dari sana. Meluncur ke TKP. Bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan tentu simpati yang mendalam kepada keluarga pasien. Kami tentunya atas nama Kabupaten Kuningan dan khusus Rumah Sakit Umum Daerah dengan kejadian ini akan terus memberikan dukungan moral kepada pihak keluarga pasien. Yang kedua, kami telah mengambil langkah-langkah menugaskan dalam penanganan kasus ini. Yang pertama, saya tugaskan dengan waktu itu kepada RSUD Linggarjati untuk melakukan secepat mungkin audit maternal perinatal internal atau AMP, tepatnya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli tahun 2025. Kedua, kemudian ditindaklanjuti bergerak cepat. Tim ini bekerja dalam senyap, sebetulnya sudah melakukan berkali-kali tindak lanjut kaitan dengan peristiwa itu. Pada tanggal 16 Juli 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan atas arahan saya waktu itu telah melakukan pembahasan hasil audit kematian perinatal di Rumah Sakit Umum Daerah Linggarjati dengan berbagai elemen yang terkait. Waktu itu lengkap rapatnya secara komprehensif karena kita sepakat ini harus disikapi secara objektif dan transparan serta hati-hati dengan tidak menyampaikan ketegasan dan kesenaran. Kami mengumpulkan dari Perkumpulan Obstetrik dan Ginekolog Indonesia atau POGI, Koordinator Wilayah 5. Kami juga mengundang Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Kuningan. Hadir secara pribadi Pak Dr. Haji Asep langsung di sana. Kami juga mengundang Ikatan Dokter Indonesia atau IDAI Cabang Kuningan. Hadir juga Kabag Hukum Sekda Kabupaten Kuningan. Ada Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota IDI Cabang Kuningan kita hadirkan. Ada juga Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Linggarjati. Ada juga kita undang Ikatan Bidan Indonesia dan PPMI. Dilakukan kemarin maraton menindaklanjuti hasil investigasi kami dari beberapa hari yang lalu. Nah, bahwa tim tersebut poin 4 ini menilai bahwa perlu dilakukan tentunya investigasi lebih lanjut atas kematian mendadak pada janin pasien atas nama Nyonya IR. Untuk itu, Dinas Kesehatan akan meminta bantuan Majelis Disiplin Profesi sebagai tim yang independen. Terus selanjutnya, untuk tentunya menjaga independensi netralitas dari Majelis Disiplin Profesi, serta kami memberikan ruang seluas-luasnya kepada tim untuk melakukan penyelidikan dan investigasi. Kami telah memutuskan akan menonaktifkan sementara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Linggarjati sampai proses investigasi selesai. Dengan tentu menjunjung ajas prejudice, ajas praduga tidak bersalah. Sekali lagi kami menanti sampai keputusan tetap. Sekali lagi kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang telah membuat masyarakat resah, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Linggarjati, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah pada umumnya. Kejadian tersebut tentu bagi kami semua penyelenggara pemerintahan menjadi pelajaran yang berharga, pelajaran yang betul-betul harus menjadi cermin kita semua, bahwa pelayanan harus ditingkatkan tidak hanya di pelayanan kesehatan, tapi di seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan dari
Kuningan. Selanjutnya perlu kami sampaikan ke teman-teman pers bahwa hasil pembahasan audit maternal perinatal internal RSUD Ngerjati akan nanti disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan dan tim pengkaji. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang dapat sampaikan, nanti terkait hal teknis nanti akan dijelaskan oleh tim medis dan dijelaskan oleh tim pengkaji. Itu saja, terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bupati Kuningan, saya mengucapkan terima kasih atas langkahnya menonaktifkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah atas kasus lambannya penanganan kelahiran seorang ibu yang berakibat pada meninggalnya bayi, yang bayi itu sangat ditunggu oleh suami dan istrinya selama 7 tahun. Tentunya dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran dan perbaikan. Semoga layanan rumah sakit umum daerah ke depan semakin baik dan kemudian juga profesionalisme semakin tumbuh, pegawainya semakin sejahtera, dan rakyatnya mampu mendapat layanan yang memadai dari rumah sakit umum daerah, baik layanan rumah sakit yang bersifat umum maupun layanan yang dijamin oleh BPJS. Saya ucapkan terima kasih, semoga nanti bisa melahirkan hasil penyelidikan yang objektif terhadap masalah tersebut. Permasalahan ini karena si pasien sendiri memakai BPJS, sehingga pelayanan dari BPJS itu kurang maksimal. Sebenarnya saya mau nanya ke Bupati, memang diwakili oleh Bapak sudah dikasih nggak Bapak. Kira-kira bagaimana nih untuk masyarakat Kuningan sewaktu memakai BPJS, apakah akan tetap diabaikan seperti sekarang ini atau ada langkah lain setelah kejadian ini? Ya, sebetulnya sih mana ya, kalau pelayanan BPJS saya pikir semua rumah sakit sama ya, ada bedanya gitu, tidak membedakan pasien yang terjadi dan umum, apalagi di rumah sakit pemerintah yang notabene 90%. Tapi masyarakat menganggap bahwa ini awalnya karena dia memakai BPJS sehingga diabaikan. Nah itu, makanya sebenarnya kan tadi sudah disampaikan tidak ada pengabaian karena sesuai protap sudah dilakukan sesuai protap, bukan mengabaikan pasien di tangan itu. Akhirnya langkah dari pemerintah terhadap masyarakat Kuningan yang memakai BPJS, apakah akan ada langkah lain setelah kejadian ini? Ya itu tadi saya bilang kan, kami ini sebagai petugas pelayanan kesehatan harus selalu menjaga mutu pelayanan. Tugas kami di Dinas Kesehatan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi, dan itu juga sudah terkait dalam standar akreditasi ya, dan ini akan dievaluasi juga mungkin nanti dari lembaga-lembaga akreditasi. Ya, Pak Kadis, terakhir Pak, berarti memang